أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bersua kembali dalam rangka thalaqul ilmi. Semua panjenengan sehat? Alhamdulillah. Keduanya sholawat serta salam semoga terhaturkan kepada Rasulullah Muhammad dan para nabi yang menyampaikan risalah Allah. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus mengkaji ayat-ayat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari sampai akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk pagi hari ini kita akan menganalisa surat 31 Luqman ya. Di situ ada banyak pelajaran. Surat Luqman ayat 31 ayat 12 sampai 19. Di situ ada pelajaran yang kita ambil, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak terhadap kedua orang tua, dan akhlak dalam bermasyarakat. Pak Mahmud. Di surat 31 ya, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Di situ ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak kepada Allah. Besar lagi. Oh ya. Lihat. Ya, akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu, Allah sering membuat contoh ya untuk kita dalam mengambil pelajaran. Di surat 31 ini, surat Luqman, Allah mencontohkan yang namanya Pak Luqman nih ya. Luqman, kalau para ulama itu menamakan dengan Luqmanul Hakim ya. Luqman di sini orang yang diberikan hikmah oleh Allah, di mana diabadikan di surat 31 ini. Yang pertama yaitu kita lihat surat 31 ayat 12-nya. Saya bacakan ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada kedua orang tua, dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat kita ambil nanti dari pelajaran ayat 12, surat Luqman ayat 12 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad atayna, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan, fi'il madhi atau past tense, memberikan Luqmana pada Luqman, memberikan al-hikmata, hikmah. Kemudian Allah berpesan untuk Luqman, anishkur lillah, bahwa kamu bersyukurlah kepada Allah. Ini akhlak terhadap Allah, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa. Kita dianjurkan untuk bersyukur. Di sini yang diperintahkan Luqman. Tapi di surat 14 ayat 7 itu nanti kita akan baca lagi ya. Saya lanjut ayatnya di ayat yang 12 ini. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, yashkuru, dia bersyukur. Ketika orang itu bersyukur, maka bersyukurnya itu linafsihi, untuk dirinya sendiri. Begitu juga wa man kafaro, dan siapa yang ingkar, siapa yang kafir, tidak mau bersyukur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun hamidun. Ghaniyun, tetap maha kaya, enggak kurang kekayaannya ketika manusia tidak mau bersyukur. Juga tetap terpuji, hamidun, maha terpuji. Di sini pelajaran yang dapat kita ambil yaitu akhlak terhadap Allah, bahwa Allah telah memberikan nikmat zahir, nikmat batin terhadap umat manusia, bahwa kita hendaklah banyak-banyak bersyukur. Kunci bahagia kehidupan umat manusia adalah dengan cara bersyukur. Pengen bahagia Bapak Ibu? Atau pengen sedih? Bahagia. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita terima takdir Allah, itu harus kita syukuri. Ya. Bersyukur ya. Cara kita bahagia di dalam dunia ini adalah dengan cara bersyukur. Apapun yang terjadi, baik itu nikmat, berupa ujian baik maupun ujian buruk, terus rasa syukur terus diselipkan Bapak Ibu. Ya. Itu telah saya praktekkan oleh Pendiri panjenengan juga sudah banyak mempraktekkan ya tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Baik ketika kita diberi rizki oleh Allah ataupun diberikan ujian oleh Allah, kita tetap bersyukur. Itu menjadikan jiwa kita tetap bahagia. Ketika diberikan rezeki yang baik oleh Allah, bersyukur itu mudah ya Bapak Ibu. Ketika diberikan rezeki, ada yang memberikan uang, ada yang memberikan hadiah, itu bersyukur itu mudah banget. Tapi ketika kita mendapat ujian sakit misalnya, untuk bersyukur sulit apa mudah Bapak Ibu? Sulit. Caranya begini. Ketika kita misalnya diuji dengan sakit paru-paru misalnya, ada orang yang sedang sakit paru-paru. Untuk tetap bersyukur, jadi begini. Ingat bahwa nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu banyak sekali. Di dalam tubuh itu banyak sekali. Yang diuji itu hanya penyakit yang di paru-paru saja. Untuk kita tetap bersyukur, untuk kita tetap bahagia, mengingat kenikmatan yang Allah berikan, sehat yang lainnya gitu. Diurutkan dari atas.
Alhamdulillah otak saya sehat, tidak ada cacat, tidak ada penderitaan. Ke bawah lagi, mata saya masih bisa melihat, hidung saya masih bisa menghirup udara dengan gratis. Coba kalau nafasnya aja, oksigennya aja bayar berapa juta yang harus kita keluarkan tiap hari. Pak Dokter Agus itu memperkirakan kalau sehari itu bayar, Pak, itu sekitar 3,6 juta oksigen ya untuk membayar sehari. Masya Allah, mahal nggak? Nah itu. Terus di apa itu apa ya? Dilihat dalam diri kita itu banyak nikmat yang Allah berikan. Telinga saya masih bisa mendengar, jantung saya masih bisa memompa darah. Napa niku jenenge lambung saya masih bisa memproses makan. Terus dicari kenikmatan yang Allah berikan. Nanti penderitaan yang kita rasakan ya, misalnya tadi contohnya orang itu diuji dengan sakit paru-paru misalnya gitu ya Bapak Ibu. Sehingga sakitnya itu dikecilkan gitu loh Bapak Ibu. Mengecilkan ujian yang Allah berikan itu, tapi besarkan rasa syukur itu. Itu caranya. Jadi jangan ketika Allah itu memberikan ujian satu penyakit di paru-paru misalnya, istilahnya berontaknya, protesnya sama Allah luar biasa gitu. Jadi nantinya akhirnya ngeluh dan ngeluh, bukan sembuh yang akan didapat, akan tapi justru banyak makin menderita kalau kita diuji dengan suatu penyakit gitu ya. Dan itu pengalaman saya kemarin waktu sakit itu, dihadapkan, dijajarkan dengan orang yang sakitnya lebih parah lagi. Nah itu akhirnya di situ kita ambil pelajaran, oh iya, saya penyakit hanya satu aja. Orang itu ada beberapa penyakit yang harus ditangani. Jadi akhirnya kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu. Untuk meningkatkan rasa syukur itu adalah dengan melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam tubuh kita aja Bapak Ibu. Diurut dari atas, dari kepala sampai kaki gitu. Banyak nggak? Banyak nggak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Ketika kita diuji satu penyakit saja gitu. Jadi selalu cari celah untuk selalu bersyukur. Maka di sini Allah mengatakan kepada Luqman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah," tapi anishkur lillah. Ya. Kamu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, karena rasa syukur itu akan membawa kehidupan manusia itu enjoy akhirnya Bapak Ibu, bahagia gitu. Panjenengan siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di sini yang belum pernah diuji? Semuanya diuji. Berarti manusia tenan. Jadi itulah ujian itu, kadang ada ujian baik, ada ujian buruk. Surat 21 ayat 35 itu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Gitu. Ada setiap jiwa itu akan mengalami kematian, merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian itu bukan hanya buruk Bapak Ibu, tapi kebaikan juga. Justru yang ya diberi duit terus misalnya gitu ya, rezekinya lancar terus ya, itu nilai anak-anak sukses kabeh. Justru orang yang diuji dengan kebaikan itu banyak yang tidak lulus Bapak Ibu. Kenapa? Nantinya lupa sama Allah, mudah sombong ya, suka pamer kekayaannya kepada orang lain gitu, kayak Korun kan, akhirnya nggak lulus. Jadi bersyukur itu adalah cara untuk kita Bapak Ibu bahagia. Maka Allah menganjurkan untuk kita bersyukur. Nanti dilihat di surat 14 ayat 7 ya. Di situ la in wa in ta'azzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum.
Itu panjenengan rasakan itu ayat itu benar-benar itu dalam kehidupan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, la in syakartum, dan jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmat pada kalian. Karena kalau kita bersyukur ya, itu benar-benar Allah akan mendapatkan nikmat itu. Benar, iya. Kalau kita bersyukur itu jadi apa ya, pikiran kita tuh padang gitu ya ketika diuji oleh Allah, tapi tetap bersyukur. Tapi kalau kita ngeluh, wala in kafartum inna azabi lasyadid gitu. Jika kalian ingkar ya, kufur, maka sungguh siksaku amat pedih ya. Inna azabi lasyadid, amat keras gitu. Jadi kalau ditanya apa kabar Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, baik, sehat, walaupun mungkin ada yang dirasa senut-senut gitu ya, dengkulnya, tapi tetap bilangnya alhamdulillah gitu. Insya Allah jadi sembuh. Tapi kalau wis ditakoni, bagaimana Bapak Ibu, Bapak kabarnya? Bu, penyakit ora hilang-hilang, tambah penyakitnya. Apa malah sing ibu-ibu ya sudah semakin tua, semakin tambah umur, semakin lemah apa semakin sehat Bapak Ibu? Iya, semakin lemah. Ya. Tapi iya, jadi kata-kata itu memberikan apa itu stimulasi di dalam otak kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang alhamdulillah baik, alhamdulillah saya sehat, insya Allah yang ada penyakit itu lama-lama juga akan membaik gitu. Tapi kalau kita ungkapkan, waduh lagi penyakitku kayak gini, tambah, sudah jadinya itu juga otak merekam bahwa penyakitnya akan bertambah gitu. Jadi doa, kata-kata itu adalah juga merupakan doa gitu. Jadi kata-katakanlah dalam diri kita itu hal-hal yang positif gitu. Matang ya Bapak Ibu. Jadi di sini anishkurillah, korelasinya adalah surat 14 ayat 7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Itu satu pesan Allah ya, bahwa akhlak kita terhadap Allah harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan itu tidak bisa ya. Diabadikan di surat 16 ayat 18 ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya Bapak Ibu. Bangun tidur Bapak Ibu ya, untuk kita mencapai bahagia gitu ya. Ucapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya sudah bisa bangun lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi dari bangunan itu sudah harus membangun pikiran positif. Gitu. Alhamdulillah, saya sudah bisa bangun lagi dari tempat tidur saya. Saya masih bisa membuka mata, saya masih bisa menggerakkan tangan. Ya, syukuri gitu. Sebelum beranjak turun dari ranjang gitu ya, syukuri gitu. Kalau dulu ketika kita kecil diajari oleh guru-guru kita, guru TK kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu bersyukur. Terus kemudian kita masih bisa membuka mata, telinga kita masih bisa mendengar, kaki kita masih bisa melangkah, itu rasa syukur. Jadi bangun pikiran positif ketika bangun pagi aja sudah harus positif. Alhamdulillah alam di sekitar saya aman, nyaman, nggak ada longsor, nggak ada angin puting beliung, nggak ada gempa, gitu. Nggak ada perang gitu. Coba kalau tinggal di Ukraina sekarang, ya, bagaimana? Kita nggak bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi selalu cari celah untuk bersyukur supaya hidup kita itu bahagia, hidup kita itu positif terus ya. Selalu positif thinking terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau misalnya ibu bapak diuji dengan ujian yang dengan ujian buruk misalnya itu,
cari celah terus bahwa ujian Allah yang baik-baik itu lebih banyak dari ujian buruknya. Jadi nanti insya Allah wajah panjenengan juga akan kelihatan cerah gitu ya, bahagia gitu. Walaupun ujian yang namanya orang hidup akan selalu diuji oleh Allah. Kemudian menuju ayat yang ke-13 sekarang. Baca bersama yuk. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala, ini juga akhlak terhadap Allah, juga masih akhlak terhadap Allah ya. Wa idh qala, dan ketika berkata, siapa yang berkata? Luqman berkata kepada siapa? Libnihi, kepada anaknya ya. Wahwa, dan dia ya'idhuhu, memberi pelajaran kepada anaknya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Luqman itu apa? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah, jangan kamu musyrik. Pelakunya itu namanya musyrik, perbuatannya namanya syirik ya. Perbuatannya syirik, pelakunya namanya musyrik ya. Ini masih akhlak terhadap Allah. Jadi pesan Pak Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Karena apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu sungguh benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian di ayat lain Allah memberikan pelajaran bahwa bahaya syirik ya. Bahaya syirik itu antara lain ya, bahwa syirik itu najis. Nanti kita bacakan juga apa itu sesuatu perbuatan yang menimbulkan kesyirikan ya, akan saya bacakan. Di sini jangan kamu syirik, yang menimbulkan kesyirikan ya, orang yang tergolong musyrik atau orang yang tergolong perbuatannya syirik adalah nomor 1 dulu ya. Nanti untuk efeknya, efek daripada musyrik atau syirik itu nanti setelah ini saya bacakan. Orang yang tergolong musyrik, 1, orang yang menyembah atau mengabdi kepada selain Allah. Orang yang mengabdi atau menyembah kepada selain Allah, surat 4 ayat 36 dan juga surat 6 ayat 151. Saya tuliskan di sini ya. Tadi akhlak terhadap Allah, 1, bersyukur. Yang kedua, jangan syirik. Yang bisa menjadikan seseorang musyrik, pelakunya kan namanya musyrik ya. Nah, perbuatannya syirik. Yang bisa menghantarkan musyrik pada seseorang, 1, menyembah kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Surat 4 ayat 36 dan juga surat 6 ayat 151. Yang kedua, orang yang minta pertolongan kepada selain Allah. Minta tolong kepada selain Allah. Ada orang yang minta tolong kepada selain Allah?
Padahal yang maha kaya itu siapa ya? Allah. Amben dina macane ayat ning surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu di depan Allah berjanji gitu kan. Kami menyembah iyyaka na'budu. Iya. Dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul. Bener akhirnya ya, efeknya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ketika sholat ping piro diwaca? Minimal itu ya 17 ya. Tapi di dalam kehidupan bermasyarakat jaluk tulunge karo selain Allah. Itu kan berarti sudah mengkhianati janji seseorang itu di depan Allah ketika sholat. Yang ketiga yaitu cinta golongan berlebihan. Ini hati-hati ya. Banyak yang tidak sadar ini. Cinta golongan berlebihan. Ini yang sering tidak terasa ini. Nanti dianalisa sendiri. Cinta golongan berlebihan surat 30 ayat 31 sampai 34. Jadi masing-masing golongan bangga dengan golongannya dan suka mengolok-olok golongan lain bahwa merasa dirinya paling benar. 600. Yang keempat, orang yang tidak mau berzakat. Tidak mau berzakat. Zakat itu di dalamnya ada infak sedekah ya. Surat 41 ayat 6 sampai 7. Di situ ada yang lain ya. Tidak mau berzakat. Artinya yang namanya berzakat, infak sedekah itu kan mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Itu kan harta kekayaannya itu ya. Jadi ketika orang itu tidak mau mengeluarkan infak sedekah zakatnya, dia benar-benar cinta terhadap duniawinya itu ya, hartanya itu, maka dia tergolong musyrik. Kenapa? Ya, perintah Allah tidak dilaksanakan. Kemudian dia cinta dunia, cinta harta benda itu. Jadi melebihi cintanya Allah dan Rasulnya. Jadi terlalu cinta terhadap bendanya atau hartanya. Itu akhirnya menjadikan orang itu musyrik. Ini yang kadang banyak orang yang tidak sadar, Bapak Ibu ya. Kemudian ayat yang kelima, cinta anak cucu berlebihan. Istri enggak apa-apa ya. Surat 7 189. Kayak lu anakku sekolah ning kono saiki wis dadi pegawai negeri. Saiki anakku sing siji jabatane kae ya. Terus meneh napa meleh ngoten nggih. Jadi selalu mengunggulkan anak-anak atau cucunya ya. Jadi itu akhirnya Allahnya lupa gitu. Allahnya di nomor sekian kan. Kemudian apa itu? Kalau disuruh berzakat juga iki nggih tak nggo biaya anakku, biayaku saya akeh meni gitu. Jadi mementingkan anak cucunya daripada itu perintah Allahnya gitu. Ini yang tidak, kadang kita tidak sadar gitu ya. Ya.
Kemudian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Senenge blonjo wae pakaiane, nek ora sing jutaan ora. Tasnya nek sing ora bermerek ora. Gitu. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Lengo larang hawane panimbun wae. Apa nih ngamuk? Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berasa lu bubuk. Ngelarang Tas ya. Surat 5:23. Banyak ya ternyata ya golongan yang menghantarkan seseorang terhadap kemusyrikan. Nah ini ojo wani-wani karo wong tua ya. 7. Durhaka terhadap kedua orang tua. Sering Allah mengungkapkan, jangan kamu sekutukan aku dengan siapapun. Kamu berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Itu dijajarkan di setelah Allah itu. Kedua orang tua. Itu juga 46, 4 ayat 36 juga 6151 hampir sama kitab ini. Kandungannya di dalamnya kan banyak itu. Kemudian ini bolone korun ya, orang yang bangga dengan apa? Harta bendanya, hartanya. Dengan hartanya. Hati-hati ini. Itu korun kan setiap ada kesempatan keluar rumah gitu, dia membawa harta bendanya. Nek cara saiki yo mobil napa gitu saiki terkenal paling top saiki napa? Alphard ya. Terus kalunge cincin itu sama ya, orang yang bangga dengan hartanya. Cincinnya orang mung loro 5 ki sak jari isine cincin 3. Baik, bisa membaca sendirilah ya. Dan itu untuk apa, evaluasi diri kita masing-masing. Surat 18 ayat 32 itu Al-Kahfi ya, ada pesan itu ya. Sampai 44. Ini kan ada orang yang kaya sama orang yang apa ya, punya perkebunan. Yang ini yang satunya kaya raya, yang satunya miskin gitu kan. Jadi sing kaya itu ngenyek-ngenyek sing miskin. Ya, dia bangga dengan harta kekayaannya. Kalau Qarun di sini surat 28 ayat 79. Qarunnya. Al-Qasas itu Al-Qarun ya. Kemudian ada juga orang yang ketika mempunyai kedudukan, ini kan gara-gara pendidikanku gitu. Gara-gara ilmuku aku duwe bondong ini, aku duwe pangkat ini. Orang yang bangga dengan ilmu yang ada padanya, yang 9 ya, gak cukup ternyata. Orang yang bangga dengan ilmunya. Itu juga Qarun juga 2878. Qarun merasa punya harta itu, dia merasa
karena ilmunya gitu, bukan karena karunia Allah. 3949. Yang terakhir, sepuluh orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Syirik wae dibahas ini ora rampung-rampung. Berhukum dengan selain hukum Allah. Yang berbuat sesuatu itu ada ayat satu. Yang 10 ini aja saya pindah aja di atas. Orang yang Satu ayat itu nggak bisa salah. berhukum Korelasi ada. Dari satu ayat ke sini. selain hukum Allah. Orang yang berhukum dengan selain 1826. hukum 1826. Ya, Allah. Surat 18 26. itu digambarkan oleh Allah ya, ketika orang itu berhukum dengan hukum selain hukum Allah, digambarkannya banyak orang yang kecelik. Itu di surat 18 ayat 103 sampai 106. Ya. Itu banyak orang kecelik, menganggapnya perbuatannya itu Baik. baik gitu. Anggapnya pahalanya wis akeh, ternyata ning akhirat orang nggak ada timbangannya sama sekali. Gitu. Ya. Di surat 18 itu banyak sekali pelajaran itu. Tapi sayang dianjurkan banyak membaca Al-Kahfi, tapi hanya dibaca, tidak dianalisa apa yang ada di dalamnya. Udah ya.